saya ini hanya menyarankan, hanya menyarankan, Bu, main-main ke Keraton Jogja. Tanya dulu ya. Tanya dulu, ngobrol kan gitu. Kira-kira ada nggak nih cucu turunannya Eyang Diponegoro yang disebutkan tadi dari Van Mbak Abut. Tidak perlu kita ulang lagi ya. Bicara lantang itu sudah jelas. Malah banyak yang melihat itu pada tertawa. Semua langkah-langkah kita untuk sementara ini belum bisa kita publikasikan. Siap. Gitu. Tapi nanti insya Allah pada waktunya kita akan publikasikan untuk secara resmi ya? Iya, secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sidul Magelang. Hari ini luar biasa dan sungguh sangat membanggakan bagi kami dan keluarga Kerawahan Dendebyo Laksmono dari Yogyakarta. Beliau kita tahu sama-sama bahwa beliau adalah Tra HB2. Laras. Kita akan tanya-tanya sedikit tentang yang hari ini dan terus bergulir di media sosial maupun di alam nyata, kira-kira itu ramai sekali tentang Pak Alawi, tentang makam palsu, tentang nasab, tentang banyak hal. Dendebyo, terima kasih atas kehadirannya, rawuhnya panjenengan di sini. Kami keluarga sangat senang sekali Dendebyo beserta keluarga Kerso rawuh ke sini. Selamat datang di Magelang Dendebyo. Semoga menambah kekuatan, menambah semangat, spirit bagi kami di keluarga Magelang. Sami-sami. Ada sesuatu yang menarik Dendebyo. Hari ini kan setelah ada kajian ilmiah dari Kiai Ahmaduddin awalnya dengan beliau mempertanyakan nasabnya, terus kemudian berkembang tentang makam palsu, sejarah palsu, sampai hari ini juga sejarah pahlawan nasional. Pangeran Diponegoro ini katanya kita menyimak, kita akan simak bersama-sama dari Profesor Dr. Yasmin. Ini yang disiarkan oleh Nabawi TV. Kejar-kejar Belanda. Dari tulisan dia dikatakan bahwa Pangeran Diponegoro itu sebenarnya bukan orang Jawa, tapi Pangeran Nagoro adalah seorang Babut. Babut itu salah satu kalian di ini. Silakan katanya. Nah, ada yang menarik ya, gambar Pangeran Diponegoro. Coba perhatikan. Di buku SD zaman saya SD dulu, Pangeran Diponegoro itu hidungnya mancung sekali. Tapi sekarang Pangeran Diponegoronya tuh lain mukanya. Mukanya udah, hidungnya udah pesek, udah bukan muka Hadrami. Nah, ini yang disiarkan langsung oleh TV Nabawi dari Profesor Dr. Yasmin. Kira-kira kalau tidak salah Dendebyo, nanti kalau saya salah mohon dikoreksi. Setahu kami baca dari sejarah adalah Pangeran Diponegoro pahlawan nasional itu adalah keturunan dari HB3. HB3 keturunan dari HB2. HB2 keturunan dari HB1 dan seterusnya. Sementara Dendebyo ini dari HB2. Apa kira-kira pengaruhnya apa Dendebyo? Ya, monggo. Sebenarnya terima kasih ya diberi kesempatan di channel ini. Alhamdulillah, insya Allah menjadi asbab hidayah bagi seluruh umat ya untuk menyikapi adanya pembelokan sejarah yang saya sebut secara terang-terangan ya. Pertama saya ucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua hidayah bagi yang mempercayainya. Begitu. Ya, jadi pengaruhnya tadi kepada Eyang Sri Sultan Hamengkubuwono II apabila Pangeran Diponegoro menjadi
Mbak Abud ini. Jadi begini, dari sistem beliau itu dari jalur laki kan gitu. Jadi apabila Eyang Pangeran Diponegoro menjadi Mbak Abud, berarti otomatis Eyang Sri Sultan Hamengkubuwono III itu adalah Mbak Abud. Kan itu marga, gitu kan. Eyang Sri Sultan Hamengkubuwono III ini anak dari Eyang Sri Sultan Hamengkubuwono II. Berarti bapak dari Eyang Sri Sultan Hamengkubuwono III ini, Eyang Sri Sultan Hamengkubuwono II ini juga Mbak Abud. Ya kan? Otomatis bapak dari Eyang Sri Sultan Hamengkubuwono II ini, Eyang Sultan Hamengkubuwono I, Mbak Abud. Gitu ya. Nah, maka dari itu ke bawahnya juga menjadi Mbak Abud. Nah, maka dari itu saya waktu itu menyampaikan kepada saudara-saudara, kepada Ade Tolan, ya ini adalah pembunuhan identitas. Akhirnya satu keraton Yogyakarta apabila merujuk kepada pendapat yang Dr. Yasmin tadi, berarti satu keraton Yogyakarta menjadi Mbak Abud, gitu kan? Padahal anak cucu turunannya Eyang Diponegoro banyak, yang gitu. Anak cucu turunannya Eyang HB3 banyak, ya kan? Anak cucu turunan HB2 banyak, HB1 banyak, kan begitu. Nah, maka dari itu ya saya prihatin sekali. Ya terutama yang Diponegoro adalah pahlawan nasional. Nah, pengajuan pahlawan nasional ini melalui step-step ya, tahapan gitu loh. Ada yang backgroundnya yang Diponegoro ini siapa, ya kan? Jadi kita berpikir ini loh, secara sistematis, secara logika, akal sehat, ya kan? Maka dari itu ya saya hanya miris sekali aja melihat seperti itu ya. Dan mudah-mudahan generasi muda, generasi penerus bangsa ini bisa mengenal para leluhurnya, kan gitu ya. Baik, dan kira-kira yang hari ini atau yang dikerjakan oleh HB2, HB3 dan seterusnya Ya. untuk membantah ini apa yang mungkin di keluarga atau pertemuan-pertemuan keluarga atau bagaimana kira-kira? Ya, untuk pertemuan keluarga itu pasti ya, itu pasti. Banyak juga dari keluarga besar juga mempertanyakan gitu kan, ya kan. Ada juga dari kalangan lain yang mempertanyakan, ya kan. Karena ini sifatnya kalau sudah pahlawan nasional, nama juga nasional, berarti sifatnya nasional toh, kan gitu ya. Berarti ini bisa mempengaruhi nasional, nah, begitu. Maka dari itu ya dari kami, dari keluarga ya tetap tetap mengacu terhadap data-data, manuskrip ya. Lalu saksi hidup itu tuh maksudnya begini ya, cucu-cucunya ini masih ada, kan gitu, yang nyambung ke yang Diponegoro, kan. Nah kalau ini mereka dianggap sebagai siapa tadi, Mbak Abud. Nah berarti ini yang anak cucu turunan yang aslinya nih gimana, kan begitu. Padahal bukan dari mana tadi, dari Yaman, kan gitu. Makanya kita harus jangan menerima suatu informasi yang belum konkret ya, konkret dan teruji. Gitu. Ya saya sangat prihatin untuk Bu Profesor Yasmin. Ya, nanti mungkin Bu Profesornya bisa main ke Keraton Jogja, main ke Keraton Jogja bertanya. Iki
isi silahnya gimana kan gitu ya, kan gitu. Nanti bisa seperti itu nggih. Berarti nyun sewu, dan Debia ini meragukan ke apa ya, kemampuan dari Dokter Yasmin ini ya? Oh, jadi untuk meragukan kemampuan ya, mungkin beliau ya seorang profesor ya. Dalam konteks ini, Iya. Den. Maka dari itu saya ini hanya menyarankan, nggih. Hanya menyarankan, Bu, main-main ke Keraton Jogja. Tanya dulu ya. Tanya dulu, ngobrol kan gitu. Kira-kira Iya. ada nggak nih cucu turunannya Eyang Diponegoro yang disebutkan tadi dari Mbak Abut? Kira-kira hidungnya sama nggak? Kan tadi kan dibilangnya fotonya ini hidungnya dulu mancung, sekarang enggak gitu kan. Tapi saya lihat juga hidungnya Den Debia mancung juga ini. Ya alhamdulillah. Daripada punya saya gitu maksudnya. Oke. Iya. Nah nanti di cross check kan gitu. Kalau perlu diteliti ulang, gitu mungkin bisa buat apa namanya diskusi dengan para sejarawan gitu. Banyak kok sejarawan di negara kita luar biasa kok. Berarti intinya dari HB2, HB3 dan HB1 di Hamengkubuanan lah, itu tidak mengakui bahwa Hamengkubuanan itu Pak Abut tidak mengakui gitu, kan? Iya, jadi itu kalau tidak mengakui itu sudah jelas, sudah dengan apa ya, tidak perlu kita Ulang lagi ya. berbicara lantang, itu sudah jelas. Malah banyak yang melihat itu pada tertawa, pada yang ya pada tertawa, pada ya gimana lah, kalau bahasa Jawanya itu gojekan ya, malah jadi bahan, Jadi ledekan lah ya. lah iya gitu. Karena begini, lah ini kita ini anak putune kan gitu kan, cucu turunannya ya kan, mau apa, kita ada jejak-jejaknya, ada manuskripnya tercatat rapi di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat kan begitu ya kan. Maka dari itu apabila ada yang punya pendapat berbeda, ya monggo main-main ke Keraton Jogja, bawa bukti-buktinya, ya nanti bisa diskusi kan gitu. Nah apabila tidak terbukti karena beliau menyampaikan di publik, ya monggo disampaikan juga apa yang beliau sampaikan ke publik dengan hasil diskusi di Keraton Jogja. Kenapa saya bilang di Keraton Jogja? Karena Eyang Diponegoro, Eyang HB3, Eyang HB2, yaitu dari Keraton Jogja kan gitu gitu. Kalau bicara buku sejarah, saya juga tahunya dulu waktu sekolah belajarnya Eyang Diponegoro dari Jogja kan gitu. Perang Jawa nggih. Ya. Nah, perang Jawa itu di bawah di pemerintahan Eyang Sri Sultan Hamengkubuwono II. Kan gitu. Maaf Den, saya juga sering mengikuti podcastnya ataupun kontennya Mas Roni Sadiwo yang konsen di Pangeran Diponegoro. Dari babnya, dari ini pembacaan itu luar biasa, sehingga fix lah menurut saya bahwa Pangeran Diponegoro asli Jawa Mataram malah menurut saya seperti itu. Oke. Kalau ada yang berpendapat lain monggo saja, tapi menjadi hal yang dipertanyakan besar malahan, menjadi tanda tanya besar. Baik, sekarang ke ini Den, yang menarik lagi di Semarang itu ada makam Sumodiningrat. Nah ini kan tentang Sumodiningrat itu kan sudah lama Den, ketika ada haul di Cepuri dan lain sebagainya. Kira-kira hari ini apa yang sudah dilaksanakan atau dilakukan oleh HB2 untuk menolak yang ada di Semarang itu deh? Ya. Untuk langkah konkretnya belum bisa kita publikasikan karena demi demi kelancaran semua proses, demi kemaslahatan umat juga gitu. Tapi yang pasti kita semua sepakat kalau memang makam aslinya itu ada di Jejeran Bantul. Karena begini, budaya Yogyakarta, budaya Mataram ya, khususnya Yogyakarta itu ada namanya makam keluarga
makam Kagungan Dalam, makam umum kan gitu ya. Jadi apabila di suatu kompleks pemakaman keluarga atau kompleks pemakaman Kagungan Dalam itu apabila ada satu yang berubah atau bahkan dua, ya, di jajaran itu Eyang Wiryowinoto adiknya Eyang Sumodiningrat juga jadi namanya jadi Syekh Abdurrahman Ali kan gitu. Jadi apabila satu apalagi dua berubah, berarti satu kompleks makam itu identitasnya berubah, ya kan? Nah, apabila satu kompleks makam itu berubah identitasnya, padahal identitasnya di kompleks makam tersebut sangat berpengaruh besar terhadap Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan juga Solo dan secara luas dari Trah Mataram Islam, ini berbahaya. Jadi berubah semua toh. Ya, betul. Nah, Mataram ini ada hubungan di era yang Sultan Agung, ya, di era terdahulu itu dengan Cirebon, ya kan, dengan berbagai macam wilayah, Tegal, ya, terus mana lagi Madura, ya. Nah, apabila di sini berubah, berarti semuanya ini berubah, kan begitu, ya kan. Maka dari itu kewajiban kita untuk meluruskan sejarah para leluhur kita karena ini bermanfaat dan berguna bagi anak cucu turunan kita, kan begitu. Jangan sampai nanti misalkan cucu saya atau cicit saya mau ziarah nyasar, jangan sampai kan begitu. Jadi oh ini tempatnya di sini, oh sejarahnya seperti ini, jangan sampai bingung. Berarti tetap kalau dari Trah HP2 yang di Semarang itu fake palsunya ya? Iya, kami tidak mengakui ya, yang asli di Jejeran. Iya, karena bukti primer ya, dari Keraton Yogyakarta itu sudah fix, ya, dengan bukti-bukti, data-data dukungan yang lain. Contoh adanya koran sejaman yang dikeluarkan oleh Belanda di situ, ya, itu disebutkan kok Sumodiningrat. Jadi bukan nama siapa Habib Hasan juga bukan, gitu. Terus adanya makam Jejeran itu turun temurun dari Trah Ki Ageng Krian, ada yang Joniti di situ, ada Ki Jejer, kan begitu. Nah, maka dari itu pentingnya itu kita mengenal leluhur kita. Oke. Ya, di Semarang itu dengan logo Keraton Yogyakarta, yang ditulis Sumodiningrat, terus Hasan bin Toha bin Yahya. Kira-kira ada nggak dari Keraton Yogyakarta untuk istilahnya kalau di sana memang palsu membredel istilahnya? Iya. Balik lagi, semua langkah kita untuk sementara ini belum bisa kita publikasikan. Siap. Gitu. Tapi nanti insya Allah pada waktunya kita akan publikasikan untuk secara resmi ya? Iya, secara resmi. Karena ini ya banyak pertimbangan, hasil musyawarah, dan kita harus taat kepada hasil musyawarah ya. Jadi dalam proses yang memang istilahnya sedang digodok, diproses dengan sebaik-baik mungkin. Terima kasih. Dan ada lagi yang ingin diungkapkan di Magelang ini untuk kami? Mungkin dari Trah HP2 untuk biar kami. Ini kan Nyun Sewu, Magelang ini kan termasuk daerah kalau dulu Kedu Selatan istilahnya, Dan termasuk Mataram juga. Kira-kira bagaimana ini? Ya, jadi untuk rakyat Magelang ya, jadi rapatkan barisan, ya, bangkitkan rasa nasionalis, ya, rasa nasionalis, hidupkan muri-muri budaya, ya. Apabila berziarah, ya, kita ini bukan hanya sekedar ziarah, ya, tetapi kita mengingat kembali sejarah para leluhur kita seperti apa dan sampaikan kepada anak cucu turunan kita, generasi penerus bangsa ini, ya.
jangan sampai sejarah ini dibelokkan, apalagi hilang. Karena sejarah ini adalah identitas bangsa, ruh sebuah bangsa itu ada di sejarah. Ya, jadi rapatkan barisan untuk rakyat Magelang, kita nguri-nguri budaya lagi, perbanyak diskusi-diskusi tentang sejarah berdasarkan data dan fakta. Gitu. Apabila ada yang kira-kira oh ini berbeda, diskusi lagi, di cross check ke sumbernya. Magelang Jogja kan nggak jauh ya, gitu. Dan Kedu ini ayah dari yang semua diningrat tuh dari Jayaningrat itu dari Kedu ini kan, dari Magelang gitu. Bapak dinasnya di sini dulu ya, bahasa yang itu ya. Ada lagi deh, ada ya. Monggo, Sudah? matur sembah nuwun sangat. Terima kasih. Ini yang kita bicarakan. Jadi intinya Den Debyo Laksmono ini dari Tra HP2 membantah bahwa yang diungkapkan oleh Profesor Dr. Yasmin ini tidak benar, dan dihimbau Dr. Yasmin untuk main ke Jogja untuk banyak bertanya dengan Keraton Jogja agar ketika membicarakan tentang sejarah ini tidak keliru, bahkan menyesatkan. Kalau kami ini kan menjadi tersesat ya. Karena kami kan nggak tahu ya, kami kan rakyat biasa ya, taunya ya ada gitu kan gitu. Yang kedua, bahwa Tra HP2 membantah bahwa yang di Semarang nyata-nyata adalah makam palsu yang bukan dari KRT Sumotiningrat, karena yang KRT Sumotiningrat berada di Jejeran Bantul dan ayahandanya berada di Serumbung, yaitu tepatnya di Dusun Keratinan, Desa Keratinan, Kecamatan Serumbung. Terima kasih Den Debyo. Semoga ke depan sejarah kita akan tetap terjaga, nasionalisme kita bangkit, dan kita bersama-sama untuk menjaga NKRI ini, keutuhan dan kedaulatan NKRI. Terima kasih Den Debyo. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.